Apa saja yang menjadi pembeda atau batasan-batasan dengan kelompok-kelompok umur yang harus diajarkan kepada anak dalam menyampaikan atau menerapkan suatu syariat? Misalnya, bila usia antara 7 sampai 10 tahun. Dan apa saja yang sudah harus dikenalkan atau harus mereka ketahui? Fadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ini sebenarnya materi pokok dari kitab yang kelak kita akan bahas. Tahapan-tahapan pendidikan, pembinaan yang kita terapkan ke anak sejak kapan? Ya, sejak di dalam rahim. Terus begitu lahir, ketika belum bisa ngomong, belum bisa berdiri, masih merangkak, ada tahapannya. Termasuk usia yang tadi, 7 tahun, 10 tahun. Apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan, itu yang kita akan bahas nanti dalam kitab ya. Semoga bisa sabar ya. Tapi kita fokus sekarang, ta'khirul bayan al-waqtil hajah la yajuz. Ada kaidah dalam usul fiqh. Mengakhirkan jawaban, mengakhirkan penjelasan di saat waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Mungkin butuhnya sekarang ya. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak usia 7 tahun tadi ya, 7 tahun. Dari beberapa segi. Ya, pertama, ini laki apa perempuan ya. Tetaplah ajarkan membaca Al-Quran. Apalagi sekarang sudah ada banyak metode ya, ada qiraati, ada iqra, ada macam-macam ya. Ada PAUD, ada TKA, TPA. 7 tahun itu mestinya sudah lancar baca Al-Quran. Ya, kalau di TK kita di Selasa sini 7 tahun sudah tamat Iqra 6, sudah lancar baca Al-Quran ya. Ajarkan doa-doa sholat, apalagi tata cara wudhu, tata cara sholatnya ya. Sudah doa-doa harian, mau tidur, bangun tidur, mau ke WC, keluar WC, makan, setelah makan, keluar rumah, itu sudah terajarkan. Bagaimana cara mengajarkannya? Menghafalkan dan menerapkan. Mengingatkan ya, setelah makan ingatkan doa, mau tidur ingatkan doa, bangun tidur ingatkan doa, masuk WC kaki yang mana dulu gimana doanya, keluar rumah juga begitu, masuk ke mobil juga begitu. Itu sehari-hari, karena sehari-hari dipakai, sehari-hari dilakukan, nggak akan lupa insya Allah ya, seumur hidup nggak akan lupa. Nah, seperti itu. Jadi yang intinya perintahkan sholat sejak 7 tahun ya. Bukan mengajarkan. Kalau mengajarkan sejak awal. Dengan cara-cara yang bertahap sesuai dengan pertambahan umur, pertambahan kemampuan bertahap. Awalnya cuma disuruh lihat kita sholat. Nanti dia ngikut ya. Kita sujud, kita ruku dia nungging. Kita sujud dia tiarap. Nggak masalah. Tapi dia melihat apa yang kita lakukan sehari-hari. 5 kali dalam sehari semalam. Lama-lama dia tahu. Itu mengajarkannya ya. 7 tahun itu sudah bisa. Bacaannya sudah benar ya. Gerakan-gerakannya sudah benar. Waktu-waktunya juga sudah tahu gitu. Itu sudah perintahkan. Bukan mau mulai mengajarkan. Mulai mengajarkan 7 tahun telat. 7 tahun itu sudah bisa, perintahkan. Kalau sebelum 7 tahun tidak diperintahkan, cuma diajak-ajak oke. Tapi 7 tahun tegas perintah, ayo sholat. 10 tahun enggak sholat juga pukul. Memukulnya ibadah, tidak dosa. Tapi berpahala karena menerapkan sunnah Nabi SAW. Dan itu adalah wahyu. Ya. Jadi ajarkan tata cara baca Al-Quran, ajarkan doa-doa pendek, doa-doa harian, surat-surat pendek, bacaan-bacaan sholat gitu ya. Kemudian zikir-zikir pagi dan petang dan seterusnya. Jadi 7 tahun itu sudah lancar baca Al-Quran, sudah hafal beberapa surat pendek di juz amma, sudah hafal doa-doa sholat gitu ya, sudah tahu hukum-hukum sholat seperti itu ya. Nah, rinciannya insya Allah nanti akan kita bahas ketika sudah masuk kepada pembahasan kitab ya insya Allah.